Halo sobat investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue mau membahas beberapa saham secara analisa teknikal. Disclaimer on teman-teman bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, dan bukan rekomendasi. Jadi teman-teman silakan pelajari dan analisa lebih mendalam masing-masing. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi secara analisa teknikal yang up to date. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan teman-teman bisa bergabung di channel Telegram gua ya. Di bawah ada di deskripsi, dan jika ingin eh, mendapatkan template harga wajar yang terbaru, silakan komen, kirim buktinya ke Telegram gua dan gua akan kirimkan template harga wajarnya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada saham Adaro. Saham Adaro pada perdagangan terakhir itu ditutup naik tipis sebesar 0,25%, 0,25% ke harga 3.950, ditandai dengan adanya bandar yang mendistribusi saham Adaro. Nah, saham Adaro kenapa didistribusi oleh bandar? Karena memang sudah naik tinggi dan bandar sudah melakukan take profit. Tetapi jika memang kita lihat ya dari data bandar di sini, masih mempunyai harga rata-rata di 3.924. Kalau kita lihat seminggu terakhir, saham Adaro justru memang adanya akumulasi ya dari beberapa bandar seperti BB, BK, DX, AI seperti itu. Kemudian secara pergerakan memang garis stochastic RSI sudah menunjukkan di cross ke bawah dan adanya cenderung jenuh beli dan penurunan sejak tanggal 6 September kemarin. Menurut gue sih koreksi yang sangat wajar selama harga batu bara itu mahal dan naik seperti itu ya. Kita lihat dari data transaksi asing, asing tercatat 2 minggu terakhir justru memang banyak mengakumulasi saham Adaro. Jadi tidak aneh ya kalau misalkan saham Adaro ini masih potensinya masih sangat uptrend tinggi dan naik lebih mahal harganya seperti itu. Bagaimana ke depannya? Nah itu menurut gue sih seperti garis ini ya, seperti di sini. Nah, untuk Adaro itu support terkuatnya ada di level 3.861 ya. Kalaupun nanti jika turun ya ke area harga 3.700 sampai 3.851 gitu ya. Tetapi jika dilihat dari data bandar ya ataupun asing masih mempunyai harga rata-rata di 3.966. Jadi masih apa namanya banyak nih asing dan bandar mempunyai barang saham Adaro ini. Dan jika dilihat di sini, eh, asing juga banyak mengakumulasi saham Adaro, gitu ya. Oke, buat teman-teman, itu untuk Adaro. Selanjutnya, itu ada Harum. Harum selama seminggu terakhir ini terlihat bandar banyak mengakumulasi seperti BB, AZ, KI, CC, dan ZP. Mempunyai harga rata-rata di 1.791. Nah, di perdagangan terakhir, Harum juga memang ditutup naik ke level harga 1.830, naik sebanyak 3,3%. Nah, ini juga menarik ya, ditutup dengan candle hijau dan volume juga cukup lumayan bagus. Apa yang dilakukan asing? Asing justru memang keluar selama 4 hari berturut-turut ini. Jadi eh, sedangkan BB, AJ, dan KI mulai akumulasi, tetapi asing 4 hari berturut-turut cukup keluar dalam jumlah banyak. Dan coba kita lihat ya rekomendasi beberapa sekuritas. Untuk Harum itu target price-nya masih banyak ya, masih jauh ya dengan rata-rata 4.000. 16 hold menyarankan, 16 buy menyarankan, 10 hold dan 7 sells gitu ya. Rata-ratanya 4.000. Apakah Harum ini pernah ke harga 4.000? Kita lihat ya di sampai selama 2022 paling tinggi itu harganya di 2.800. Jadi menurut gue sih kesempatan untuk lebih lama dan lebih jangka panjang itu cukup menarik untuk Harum karena memang bandar menargetkannya harga di 4.000. Nah, bagaimana selanjutnya untuk Harum? Minimal minggu depan jika memang masih eh, melewati harga sekitar 1.858 itu berpulang untuk naik. Dan catatannya di sini teman-teman kita bisa lihat ya.
kita bisa tandai Harum sudah golden cross dengan volume yang menarik dan sekarang juga ditutup dengan volume yang menarik. Otomatis menurut gue paling dekat itu Harum ke area menuju area 1900 dan itu potensi naiknya sebesar lumayan 5%-an. Oke, itu untuk Harum. Selanjutnya itu ada PTBA. PTBA jika dilihat dari data bandar ya, seminggu terakhir malah banyak di distribusi ya. Ada semua distribusi, jika dilihat dari perdagangan terakhir, banyak juga distribusi yang lebih besar. Sedangkan bandar punya harga rata-rata di 4.309. Nah, apabila nanti PTBA itu ternyata break di bawah harga 4.200 ya 4.276 atau sampai 4.187 itu area stop lossnya, jadi tunggu dulu untuk kita untuk mencicil di harga paling bawahnya. Akan tetapi jika kita dari pergerakan ini yang buat higher high ya, sejak 4 Juli itu higher high ke 14 Juli, kemudian ke 1 Agustus, ke 25 Agustus, dan yang terakhir itu di 6 September. Jadi menurut gua, tunggu dulu di area-area menarik ya, di support-supportnya di sekitar, nah, sekitar sini. Ya, jika turun lebih dalam lagi ke area 4.200, ini cukup menarik bagi PT BA untuk kita serok, dan targetnya itu jika membentuk higher high itu di 4.500-an. Kita lihat ya, transaksi asing, PTBA justru sama asing itu 3 hari berturut-turut didistribusi dalam jumlah yang cukup banyak ya. Setelah memang dari tanggal 5 itu asing banyak mengakumulasi saham PTBA. Tapi coba kita lihat dari beberapa sekuritas, ternyata target price-nya itu rata-ratanya di 5.588. 47 menyarankan beli, 17 hold, dan 3 sell. Jadi masih perjalanannya masih sangat panjang nih sampai ke harga 5.000. Dan jika PTB ini masih berada di atas garis MA 100 dan itu tandanya PTBA masih kuat untuk uptrend. Itu intinya. Dan jika begitu, kalau PTBA break di bawah garis MA 20 itu area buy yang menarik bagi teman-teman gitu ya. Oke. Selanjutnya ada ADMR. ADMR di perdagangan terakhir bandar mendistribusi ada KI, YPCC, kemudian PD dan BB. Dan mereka masih mempunyai harga rata-ratanya di 1992 ya. Kalau kita lihat dari data seminggu terakhir, eh, justru bandar mengakumulasi. Dan ini menarik, ini menarik. Ini menarik. Ini ADMR itu setelah turun ya, ternyata sedang masa konsolidasi, lebih ke sideways seperti itu. Dan dari stochastic RC perlahan mengarah ke atas dan menunjukkan adanya uptrend ya, peningkatan. Nah, bagaimana catatannya? Catatannya menarik jika melewati harga 1.767, ADMR berpeluang untuk menutup gap di harga 2.100. Seperti itu ya, itu untuk ADMR. Dan jika kita lihat transaksi asing, justru pada perdagangan tanggal 9 itu keluar dalam jumlah cukup banyak. Tetapi sehari sebelumnya pada tanggal 8 asing justru mengakumulasi saham ADMR. Nah, jika kita lihat seminggu terakhir justru adanya big akumulasi dari KI, BB, YP, YB, dan OD. Jadi menarik nih untuk ADMR sedang masa konsolidasi, sideways, sudah dari bulan Juni ya sampai sekarang. Tinggal tunggu saja ADMR untuk diakumulasi asing ya dalam jumlah cukup banyak, pasti akan menarik. Ya, karena di sini bandar sudah cicil beli ya. Subway ini cicil beli gitu. Banyak kemudian dari data terakhir juga bandar sudah akumulasi. Yang terakhir ada Akra. Saham Akra seminggu terakhir malah didistribusi oleh bandar. Tapi kita lihat pada perdagangan hari terakhir
itu ada akumulasi dari DX yang lebih besar mempunyai rata-rata harga di 1182 gitu. Dan menurut gue ini trennya sudah patah ya. Artinya tren naiknya sudah patah. Tinggal menunggu tinggal menunggu kita lihat ya, tinggal menunggu beberapa sentimen. Dan jika kita lihat Akra transaksi asing, justru 2 hari berturut-turut itu asing malah menjual saham Akra. Meskipun pada perdagangan terakhir ditutup naik ya, sebesar 0,42% ke level harga 1.200. Dan candlenya juga menarik nih buat teman-teman. Sempat ada tekanan jual, tetapi dia berbalik arah. Dan sepertinya hari Senin akan pullback ya, akan mantul nih. Minimal mantul ke area terdekatnya di level harga 1.212 sampai ya 1.040. Kemungkinan kalau dikasih ya. Seperti itu. Itu untuk Akra. Dan jika kita lihat dari eh, konsensus beberapa sekuritas, 34 menyarankan beli, 6 hold, dan 1 sell dengan target rata-rata di 3.972. 3.972 ada di mana? Dan itu masih jauh perjalanannya. Menurut gua masih menarik untuk Akra dan bisa dipertimbangkan bahwa Akra adalah perusahaan yang fundamentalnya juga bagus. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.